Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali dalam pelajaran IPS ya. Nah, untuk kelas 8 materi ini menjadi materi terakhir dari bab 3. Barakallah. Semoga materi-materi sebelumnya misalnya kayak pelaku ekonomi, kemudian perdagangan antar negara, antar daerah, potensi kemaritiman, agrikultural itu bisa kalian pahami gitu ya. Nah, hari ini kita telas materi yaitu pendistribusian. Kalau kemarin kan kita potensi agrikultural ya. Nah, hari ini kita membahas tentang pendistribusian kembali atau redistribusi pendapatan nasional. Kalian bisa membuka materi tersebut di buku paket halaman 181 ya. Sudah bisa dilihat di materi halaman 181 nak? Nah, apa sih itu redistribusi atau pendistribusian kembali pendapatan nasional? Jadi pemerintah itu pada dasarnya kan punya pendapatan ya. Pendapatannya berupa apa Ustazah? Bukan hanya pajak. Ada pajak, ada kayak keuntungan-keuntungan misal hasil dari ekspor. Tapi yang paling besar adalah pajak. Pajak itu juga bukan hanya pajak bangunan ya, tetapi ada pajak misalnya perdagangan, itu dikenai pajak, bea dan cukai kayak gitu ya. Itu salah satu dari pendapatan nasional. Nah, bagaimana pemerintah mengelola pendapatan dari rakyat untuk rakyat? Yuk kita simak saja ada seperti apa sih jenis-jenis redistribusi atau pendapatan nasional itu. Nah, bentuk redistribusi yang pertama ada redistribusi atau pengalokasian kembali pendapatan secara vertikal dan horizontal. Kalau kita lihat vertikal berarti secara atas bawah ya, dari atas ke bawah gitu ya. Nah, redistribusi vertikal adalah transfer pendapatan dari masyarakat yang mampu ke masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi. Jadi pajak, kemudian pendapatan negara itu disalurkan atau disalurkan ke warga-warga yang atau masyarakat yang memang tidak mampu secara ekonomi. Contohnya kalau kita lihat di masa pandemi ini ya, kenapa Bank BRI, Bank BUMN itu banyak sekali ramai akhir-akhir ini karena ada pencairan BLT salah satunya, bantuan langsung tunai, di mana digunakan atau hanya diberikan kepada misalnya masyarakat yang memiliki pendapatan kurang dari standar ataupun memang punya usaha-usaha kecil menengah yang memang perlu disubsidi atau dibantu oleh pemerintah. Ada juga nih dalam bentuk Jamkes Maskin. BPJS itu jadi ada dua macam, ada BPJS yang normal yang misalnya kita, ada juga BPJS yang memang ditanggung oleh pemerintah gitu. Nah, itu salah satunya dari bawah ke atas, dari atas ke bawah vertikal ya, khusus untuk orang yang kurang mampu. Selanjutnya yang kedua redistribusi horizontal. Nah, kalau redistribusi horizontal ini transfer pendapatannya dari satu masyarakat ke yang lainnya tanpa melihat kondisi ekonomi. Ya sudah, semua warga itu berhak mendapatkan. Contohnya misalnya kayak pengalokasian BPJS ya. Ketika kita bayar BPJS itu kan nanti bisa digunakan untuk yang lain tanpa melihat itu kaya atau miskin. Jadi kalau yang BPJS kesehatan secara bukan yang ada kinnya ya, bukan yang untuk orang miskin, itu horizontal. Jadi saling membantu gitu. Contohnya bisa dibedakan ya. Nah, kemudian yang kedua, program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan. Nah, program dari pemerintah apa saja nih? Ada BLT atau Jamkesmas, itu adalah program pemberian akses jaminan kebutuhan dasar rakyat. Jadi bagaimana pemerintah itu menjamin kebutuhan dasar rakyatnya ya sesuai dengan undang-undang
Contohnya misal kayak pemberian BLT tadi sudah disampaikan, ada PKH. PKH itu program keluarga harapan. Ini juga ya untuk keluarga-keluarga yang memang kurang mampu, dan ada Jamkes Maskin tadi. Kemudian yang kedua ada program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunikasi. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada program kredit usaha rakyat. Bagaimana pemerintah membantu program usaha yang dilakukan oleh rakyat kecil melalui tadi meminjamkan atau memberi pinjaman dengan bunga rendah, kredit usaha rakyat. Yang kreditnya itu berbeda kalau kita misalnya tidak mengikuti program KUR ini. Selanjutnya yang ketiga pengembangan. Nah, kalau tadi program kredit ya, kalau ini pengembangannya. Misal kayak pemerintah membantu membantu memberikan penyuluhan, membantu memberikan edukasi pendidikan tentang usaha-usaha, kiat-kiat berusaha gitu ya, itu melalui program PNPM contohnya. Jadi ada banyak sekali program-program dari pemerintah untuk rakyat gitu ya. Nah, PNPM itu apa sih, Ustazah? PNPM itu adalah pemberdayaan penerapan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. Jadi diharapkan dengan adanya PNPM ini masyarakat tadi mandiri bisa melakukan usaha-usaha dalam bidang menengah, usaha menengah ke bawah gitu ya, UMKM. Ini usaha masyarakat kecil menengah. Terus selanjutnya ada CSR. Nah, CSR itu adalah pemerintah bekerja sama dengan swasta, lokal, dan asing, misal dalam pengembangan usaha. Misalnya nih, biasanya terjadi sebenarnya bukan hanya usaha pariwisata aja sih. Misalnya kayak di suatu daerah kayak teman Ustazah kan ada beberapa yang bekerja contohnya di BCA gitu ya. Ada misalnya beasiswa BCA, Bank BCA itu mengadakan beasiswa untuk anak-anak yang pinter. Kemudian Jarum, PT Jarum yang di Kudus itu ya, itu juga mengadakan misalnya untuk sebagai mereka itu berkewajiban bekerja sama dengan swasta lokal dan asing. Bagaimana misalnya bekerja dengan sekolah atau bekerja dengan usaha pariwisata untuk memajukan daerah yang ada di yang tempat perusahaan tersebut dikelola. Jadi seperti kayak imbal balik gitu loh, mereka agar bisa berdampingan dengan masyarakat yang lain gitu. Ataupun misalnya misal bidang pariwisata, kita tidak punya modal, terus pemerintah itu ada investor asing. Nah, terus dari usaha pariwisata ini kan banyak ya, kemudian bekerja sama dengan orang luar negeri kayak gitu untuk mengelola pariwisata ya, dengan perusahaan gitulah. Oke, terus yang selanjutnya adalah pendampingan hukum bagi pelaku usaha. Nah, pemerintah ini di sini juga memberikan konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan ekonomi tanpa ada diskriminasi. Jadi, misalnya ada tersandung sengketa ya bagi pelaku-pelaku usaha, misalnya itu pemerintah menyediakan pendampingan hukum bagi pelaku usaha gitu, agar membantu masalahnya tuh gini tuh, yang bener gini gitu, maksudnya dicari jalan tengahnya seperti apa gitu ya. Terus yang terakhir, nah kalau tadi adalah program redistribusi, nah sekarang adalah alternatif prakteknya nih yang sering sekali kita jumpai di sekitar kita, yaitu alternatif dalam bidang subsidi. Misalnya memberi potongan harga atau tambahan modal kepada masyarakat dan pelaku usaha. Contohnya banyak sekali. Subsidi BBM, kalian sering melihat ya, makanya ada beda premium itu adalah khusus untuk orang-orang yang tidak mampu. Jadi kalau seperti mobil dinas, mobil dalam artian bukan mewah-mewah banget sih, mobil yang standar itu tidak boleh mengisi premium, bolehnya Pertamax misal kayak gitu ya. Terus ada gas LPG, beda kan, ada gas LPG yang warnanya biru dan hijau. Nah yang hijau itu adalah yang bersubsidi gitu ya. Ada subsidi pupuk, solar dan lain-lain bagi rakyat. Solar ini biasanya untuk kayak nelayan itu biasanya sering, karena perahu mereka kan
beroperasinya pakai solar. Terus yang terakhir ada pajak. Nah, pajak ini juga bagaimana tadi kalau subsidi adalah pemerintah itu memberi, mohon maaf, subsidi adalah pemerintah memberi, sedangkan kalau pajak tadi Ustazah lanjutkan, pajak adalah pemerintah itu mengadakan pungutan. Jadi wajib masyarakat itu memberikan iuran. Tetapi di sini enggak semua masyarakat itu pukul rata. Misalnya orang miskin bayar pajaknya 10.000, yang kaya 10.000 enggak, tetapi dibedakan. Contohnya misal kayak ini ya, pajak ada bermacam-macam, ada berbeda besarannya. Biasanya untuk barang-barang mewah itu pajaknya akan lebih mahal daripada barang yang dimiliki oleh orang-orang biasa. Contoh misal, kalau kita makan di warung, itu mesti kalau disetruk, jangan warung deh, apa ya? Kalau di warung biasa itu kan nggak dikenai setruk pajak ya. Tetapi beda dengan misalnya kita sudah makan di PH, di WS, ataupun bahkan di Cowek Ireng atau di SS misal. Ini contoh Ustazah bukan mengitukan produk ya. Ini hanya contoh misal kita di tempat makan yang memang sudah dikenai pajak, itu ada kita dibebankan pajak dari pembayaran makanan sebesar 10% gitu. Ada juga barang mewah misalnya kayak mobil-mobil mewah, itu pajaknya lebih mahal daripada mobil yang biasa-biasa saja. Nah, inilah bentuk dari adil, itu kan tidak harus sama ya, tetapi bagaimana tahu porsinya gitu. Kalau bayangkan kalau warung sederhana, ibaratnya warung kecil dikasih pajak, kan kasihan juga ya, padahal yang beli adalah masyarakat kecil. Makanya kenapa pajak-pajak itu dibebankan oleh tadi pelaku usaha yang memang sudah skalanya menengah ke atas gitu. Sama juga halnya misalnya tanah di daerah dekat jalan raya itu pajaknya lebih tinggi daripada tanah yang ada di gang sempit gitu. Itu adalah salah satu alternatif, salah dua alternatif praktik pendistribusian pendapatan. Ada subsidi tadi berupa bantuan, pemerintah membantu kita, dan pajak bagaimana kewajiban kita membayarkan hak untuk orang lain. Ya, ibaratnya tadi pajak itu kita niatkan sebagai kita membantu sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan melalui tadi salurannya. Salah satunya ada subsidi, ada dan macam-macam tadi. Terima kasih, itu saja sih dari Ustazah. Semoga kita semua di Indonesia ini bisa semakin maju lagi, baik itu dalam seperti jargon ini ya, orang bijak pasti bayar pajak, dan sebegitu pula dengan pemerintah. Semoga juga bijak juga dalam mengambil keputusan agar pajak yang diterima dari rakyat itu bisa sepenuhnya untuk rakyat gitu. Terima kasih, semoga mudah dipahami ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.